Bisa persiapan masuk ke gedung. Dari mana? Ini Bapak Ibu ini keluarga atau beda ini? Keluarga. Keluarga. Kalimantan Tengah. Yang mana keluarganya nih? Ini Kalimantan Tengah, Tamiang Layang. Barito Timur. Wah, Ya. Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. Barito Timur. Berapa orang ini keluarganya yang datang nih? Ayo nak diri nak. Ya, anak saya. Ayo nak aja nak. Wah, luar biasa, luar biasa. Ya, Ya. biasanya momen ini berkumpul bersama keluarga di kota asal, tapi hari ini memberikan waktu yang terbaik untuk beribadah bersama-sama di Geraha YHS Balikpapan. Apa alasan kuatnya sehingga hari ini sempatkan hadir di kota Balikpapan beribadah bersama-sama? Terutama saya ingin beribadah di Balikpapan. Yes. Iya, ketemu Yes. sama Pastor Andi. Yes. Kita aja makan mata anak tercinta nih, Pak. Ya, ini membawa keluarga dan sebentar setelah Pastor Andi memimpin ibadah akan melayani semua, mendoakan, dan kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan, memulihkan, menyembuhkan, dan yang pasti keselamatan bagi jiwa-jiwa dinyatakan dalam hidup setiap kita. Ini Bapak nama siapa Bapak dari Tamiang Layang nih? Martono, Pak. Ya, sebelumnya kenal pelayanan Pastor Andi sampai hari ini nekat ke Balikpapan ini dari mana? Dari YouTube, Pak. YouTube. Tuh, tiap pagi mengikuti siaran langsungnya. Sudah berapa lama? Sudah 2 tahun. 2 tahun? Ya. Nah, Baru hari 2 ini tahun itu bukan kesempatan waktu yang singkat ya, loh. kesini. Tetapi saya lihat setiap kita punya persoalan pergumulan ya. Tapi saya lihat ini wajahnya selalu sukacita. Ini dampak sukacita Natal atau memang karena sering mendengarkan firman Tuhan? Sering mendengarkan firman Tuhan. Amin, amin. Setelah 2 tahun mendengar atau mengikuti live atau video atau tayangan dari Pastor Andi Simon TV, channel di media sosial itu, ada perubahan atau dampak apa bagi keluarga tentunya? Ada dampak positifnya, Pak. Keluarga damai sejahtera. Amin. Diberkati Tuhan selalu. Amin. Itu aja. Ya. Selamat beribadah Bapak dan keluarga dari Tamiang Layang, Kalimantan Tengah ini. Tetap semangat, tetap percaya, tetap setia berdoa, menerima keselamatan jiwa-jiwa dari Tuhan Yesus. Iya. Dari Sulawesi mana ini? Mana ini keluarganya? Nah, Halo, salam Sulawesi Tengah. Opa ini dari Sulawesi Tengah. Kota mana tepat? Parigi. 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 Berarti dari Balikpapan harus naik pesawat. Tidak ke Palu, baru 2 jam ke Parigi. Oke. Baik, Pak. Parigi, salam. Ya. Salam Parigi. Opa dari Parigi ini nama siapa? Max Darungo. Yes. Oke. Kenal pelayanan Pastor Andi atau sudah pernah datang ke sini? Atau ini Belum. pertama kali? Baru pertama kali. Wah, yang dilihat Ya. di sini sama ndak yang di video? Sama sekali. Ya. Puji Tuhan. Banyak kesembuhan terjadi. Apa yang dilihat dari video-video tersebut? Diberkati dari dokter Pastor Andi Simon. Amin. Amin. Berarti ini Opa ini termasuk pengikut yang sudah lama ya mengikuti lama. channel ya? Ya. Ya, berdua sama ini. Dia berbuka. Iya. Minta kesembuhan, kita cuma taruh tangan. Dia Amin. sembuhkan. Amin. Saya beralih ke Ibu dulu nih. Amin. Ya. Jadi apa kesaksiannya ini Opa? Ini Opa berarti saya panggil ini Opa. Opa. Ini Oma. Oma. Ah. Kesaksian apa ini Opa ini? Oma siapa nama dulu dari Parigi nih? Oma Nona dari Parigi. Oke, Oma. Pembohon. Iya. Sudah berapa lama mengikuti Opa dan perubahan apa yang terjadi sama Opa setelah mengikuti channel Pastor Andi Simon? Kadang kalau tangan kram, Yes. kaki, tapi ini kaki memang meminta didoakan. Ah. Kalau tangan kram, Ya. kadang tengkuk, kita ikut acaranya Andi Simon, dia bilang taruhkan tangan tengah malam kadang jam 12. Saudara, taruhkan tangan di depan HP. Percaya mujizat terjadi, besok pagi bangun, tubuh tidak ada kram-kram lagi sampai sekarang. Amin. Makanya kita ingin datang ke sini. Kendati naik kapal karena tidak ada ongkos, cari yang lebih murah. Ya, betul.
kaki lagi lumpuh. Ongkos Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. yang penting semangatnya luar biasa. Amin. Wah, Puji hebat, Tuhan, hebat. kita memang Hebat, sekali. Tuhan kita hebat, Yesus kita dahsyat. Amin, Luar amin, biasa. amin, amin. Please, Nih, Yesus kita sangat baik dalam kehidupan kita, segala kekurangan. Pokoknya Andi Simon bahotbah, dia bilang keperluan apapun yang saudara hadapi, kebutuhan Tuhan siapkan semua. amin, Memberikan. amin, Yang amin. baik buat kita bersama Opa. Kita Terima kasih, Terima kasih. Opa Oma, buat Ya. kesaksiannya pagi hari ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita persiapan masuk ke gedung ibadah. Ini rombongan dari kota mana ini? Yes? Flores. Berapa orang kakak dari Flores? Bertiga ini atau Oh ya ya ya. Kakak dari Flores sama mama sama bapak ya. Kapan tiba Balikpapan? Tanggal 23. Oh, berarti ini sudah kali kedua ya? Iya. Oh, ya ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Terus Kemarin datang ini sempat nggak ketemu pastor, bukan hari Minggu. oh ya, pastor melayani dan mendoakan semuanya hari Minggu. Nah, kemarin itu ada spesial karena hari Natal, ya kan? Nah, kakak nama siapa? Victorianus. Kakak Victor. Sudah 2 kali datang ibadah di tempat ini. Membawa papa mama, bapak mama. Oh, ya ya ya. Mama baru pertama kali ini. Iya, Baru pertama kali. baru pertama kali. Nah, kakak Victor sendiri pengalaman pertama yang minggu kemarin ya. Iya. Ada ikut ibadah? Ibadah nggak ikut, cuma air, ambil air aja. Oke, karena baru datang ya. Ya, baru datang. Oke. Jadi dari Flores ini kali pertama. Ya, betul. Ya, puji Tuhan. Kakak Victor dan Bapak, Mama, semangat. Semangat ibadah. Semangat memasyurkan nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Wah, luar biasa. Ini Oma dari mana, Oma? Aku tuh ikut terus dari YouTube. Yes. Nah, aku Dari tuh kota mana? Dari Manado, tapi kerjanya di Jakarta. Oh, so tinggal di Jakarta. Nah, kerja di sana, merawat orang-orang tua. Ya. Tiba-tiba ada pergumulan. Tadinya udah putus asa, pingin bunuh diri, tapi semenjak aku nonton YouTube, aku kayak ada mujizat ya. Ya. Tadinya kepalaku berat, tiba-tiba aku nonton terus. Aku sudah nonton dari tahun 2021. Wah, berarti sudah hampir 4 tahun ya? Udah lama ada rencana mau kesini nggak tercapai, tapi ini Natal ini ada niat pingin kesini, tapi ada aja yang halangi aku. Tapi enggak, aku nekat. Dari pesawat tanggal 23 turun Manado karena ada urusan di keluarga. Cuma 1 jam di Manado langsung ke Pelabuhan Bitung. Tapi sayang kapalnya terlambat masuk karena penumpangnya dari ribu-ribu. Wah, ini kesaksian yang menguatkan pagi hari ini. Iya. Oma tadi nama siapa? Aku namanya Tris Esi. Aku barusan habis ikut YouTube baru aku jalan ke sini. Iya. Oma siapa panggilannya? Tris Esi. Trace Esi. Oma Tris. Ini kesaksian yang luar biasa. Iya. Pada awalnya ada rencana Iya. untuk bunuh diri. Iya. Nah, Ya. soalnya udah bertahun-tahun ini udah Tapi berdoa. setelah mendengarkan firman Iya. Tuhan, setiap hari rajin mengikuti khotbah-khotbah yang secara khusus ke hamba Tuhan Pastor Andi Simon, dan perasaan Iya. untuk putus asa itu hilang. Hilang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap hari Firman Tuhan berkuasa. Amin, amin. Karena dari umur 21 saya punya pergumulan ini aku rasakan. Udah Amin. berdoa sana, berdoa sini, Ya. udah berobat sana, berobat sampai Ya. ke orang pintar. Ya, terima kasih berbuku. kesaksiannya Oma dari Jakarta, tetapi Manado. aslinya dari orang Manado ya. Salam dulu orang Manado, masih bisa bahasa Manado kota ini. Wah, Baiklah, Coba. Orang Manado, percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti terjamah. Contohnya kita semua putus asa akhirnya karena kita cuma nonton lewat kaca, lewat YouTube, tapi karena sungguh-sungguh sampai menangis-menangis, akhirnya mujizat itu terjadi. Aku nekat datang di tempat sini dari jauh-jauh sendiri lagi. Amin, Puji amin. Selamat ibadah, Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, tetap berharap kepada Tuhan Selalu Yesus. anak Pastor Andi umurnya sampai 100 tahun dan selama-lamanya. Aku Amin. selalu di komentar. Yes. Terima kasih. Sampai jumpa. Ini Oma atau Tante dari mana? Dari
Dari Jakarta. Berapa orang? Suami saya. Oke. Kapan tiba? Tibanya 23. Ya. Berarti ini kenal pelayanan Pastor Andi dari mana, Oma? Dari teman-teman kasih tahu. Oh, dari mulut ke mulut ya. Berarti belum pernah lihat channelnya atau di media sosial. Ini sama Saya Kristi. ya, sama Susu ya panggilnya ya. Ya, ini Ii sama Susu ya. Karena kalau buka masker kelihatan jauh lebih muda. Ini Susu ini dari Jakarta. Pelayanan Pastor Andi ini sebelumnya dengar dan YouTube. oh dengar lihat dari YouTube ya. Sudah berapa lama kurang lebih? Setengah tahun. Ada setengah tahun. Dengan suasana di sini dilihat dengan video-video yang ditayangkan di media itu samakah atau ada yang dibuat-buat? Sama-sama. Puji Tuhan sama ya. Jadi ini kali pertama datang ke Balikpapan? Puji Tuhan. Semangat ikuti ibadah. Terima kasih. Semangat percaya ya. Susu Ii. Tuhan Yesus memberkati. Persiapan. Kan saya ngantar orang tua baru pertama kali Iya. Dari mana ini kakak? dari Tanah Hulu, Mahakam Hulu. Tabang, dari Tabang. Dari Tabang ya. Iya, Ini orang tuanya yang mana? dua ini. Iya. Halo Om, Tante. Ya, puji Tuhan. Ini ada anak yang berbakti, memberikan waktu yang kalau anak itu belum tentu loh. Kadang sibuk kerja, kadang ada kegiatan lain. Tetapi puji Tuhan, Om punya anak yang luar biasa. Hari ini dengan mungkin ada kegiatan-kegiatannya, tapi menyempatkan waktu untuk mengantar dari Tabangnya. Berapa jam itu dari Balikpapan? Satu hari ke Samarinda Berarti lebih dari 24 jam ya kalau bawa mobil ya? Bawa mobil kurang lebih 10 jam lah sampai Balikpapan. Oke. Dari Tabang, Samarinda, Balikpapan. Kurang lebih 10 sampai 12 jam lah ya. Om, kenal pelayanan Pastor Andi ini sebelumnya dari mana? Dari daerah Tabang ini? lihat di Facebook Iya. Lihat di Facebook ya. Nah, yakin pelayanan Pastor Andi dengan melihat di media dan melihat suasana di sini, apakah ada perbedaan? anak yatim di sini. Amin. Iman pada Tuhan Yesus. Mujizat ada di sini. Amin. Dan Pastor Andi sebentar setelah memimpin ibadah akan mendatangi, melayani dan mendoakan Om, Tante dan semua yang hadir. Sekalipun ada yang menunggu di tribun atas, Pastor Andi semua melayani. Dan iman harus kuat. Jadi di Dinam Nosa ada tumor ganas di usus besar. Ya. Stadium 4. Yakin iman di dalam Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Amin. Dia dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sakit dipulihkan. Yes, Om, semangat ya. Ya, tadi belum kenal nama. Om siapa? Willy. Om Ferry sama Willy. Ini Tante. orang Dayak, saya Manado. Dayak sama Manado. Kalau begitu, biar kita sukacitanya makin ini. Om bahasa Manado dulu, ajak dulu teman kerabat yang ada di Manado atau mungkin yang di Tabang orang Manado. Ayo banyak, nanti diajak ke sini. Ayo bicara bahasa Manado. Jangan lupa ibadah karena ini hari Minggu. Halo semua kawan Noah, hari ini harinya Tuhan, hari Minggu. Jangan lupa beribadah di gereja masing-masing. Ambil puji Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Kalau Tante nih bisa pakai bahasa daerahnya, pasti fasih nih. Ya. Untuk mengelemong buat letih beribadah hari Minggu ini ke gereja teh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa. Semangatnya luar biasa. Siap-siap terima kesembuhan. Siap-siap menerima kebaikan Tuhan Yesus. Sujud menyembahmu di hadapan tahtamu, ku menyembahmu. Oh Yesus, kau yang
tahun ini. Nanti kita habis ini kita bisa setahun ya. Setelah kan ketemu lagi tahun depan. Iya, puji Tuhan. Halo. Shalom, shalom, shalom. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Oh, terima kasih. Iya. Shalom semuanya. Mau tanya-tanya dulu nih, boleh ya? Siapa yang hari Natal datang udah daftar tapi tidak dapat kupon sehingga pulang dengan rasa sedih karena tidak bawa gift? Ayo. Oh, semua udah dapat ya? Adakah yang datang sudah daftar tapi tidak dapat karena tidak dapat kupon? Ayo, angkat tangan. Oh, lumayan ya. Ada berapa orang itu? Oh, ya udah dapat. Angkat tangan. Yang sudah daftar loh ya, udah daftar tapi akhirnya nggak dapat karena nggak dapat kupon. Mana tangannya? Supaya tidak ada yang sedih hati. Terima kasih. Ya. Supaya nggak sedih hati. Ya, tolong bantu bapak. Mana lagi? Karena ada yang Indo ambil pulang sedih katanya nggak dapat, makanya saya ini kasih tolong dibagikan. Yang sudah daftar bukan ya, ini yang dulu yang sudah daftar dulu supaya Indo ambil dan kecil masih pulang sedih hati sudah ya. Ya. Sudah semuanya. Oh, ada tak? Kalau di nomor di belakang, tolong kasih. Udah daftar ya, tapi nggak dapat ya. Udah daftar semua. Ya. Ya, satu lagi ya. Orang masih ada lebih beberapa ini simpan dulu. Misalnya pas bilang masih ada stoknya, sudah sekarang perlu nanti kasih ya. Jadi simpan dulu ya. Terus bagi semuanya nanti setuju? Tapi nanti kalau hasilnya dipakai dan dijual ya. Oke, buat ini. Tadi udah dibagikan di botol semuanya udah. Ya, nanti ini dipakai bikin sendiri atau kasih orang sakit. Kalau udah dijual ya. Warna baru ya dijual. Kalau
Baik, sebelum pesta akan mulai puji Tuhan, saya karena agar tidak lupa, saya mau ngomong lebih awal dulu. Jadi saya dalam beberapa hari ini ikut prihatin dan juga agak sedih karena ternyata ada kisah sedih yang saya akhirnya tahu dan mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya di sini. Memang Pastor Andy Simon tidak dalam fokus penggembalaan. Saya selalu akui bukan gembala yang baik. Bapak Ibu cari gembala yang baik, cari gereja permanen di Balikpapan atau di kota dimanapun berada. Saya di sini hanya menjadi ladang bakti, melayani saja tanpa mengharap kolekte ataupun persembahan. Saya suka melayani. Tadi saya bagi-bagi ini saja nikmat luar biasa karena melayani gitu. Nah, namun saya minta tolong, boleh nggak minta tolong banget ini? Please minta tolong. Kalau ada yang live, bagus live, rekam bagus, rekam banyak-banyak. Maksudnya apa? Bukan pansos supaya tersebar berita ini. Begini, yang saya minta tolong adalah secara umum semuanya universal, baik yang dengar atau live streaming atau di online. Secara khusus yang di Balikpapan, begini, semisal Bapak Ibu terkasih sudah pernah kesini, ataukah pernah merasa Pastor Andy melayani Bapak Ibu terkasih, semisalnya ada di satu hari suasana duka cita, saya mohon minta tolong, jangan saya dilupakan. Maksudnya tolong diinfo ke saya juga. Karena Andy Simon bukan melayani orang hidup saja. Kalaupun duka cita, saya tetap mau melayani. Khusus di Balikpapan, meskipun saya bukan gembala saudara-saudara, saya mau datang melayani, mau datang menguatkan, mau datang membantu. Saya ngomong ini data, bukan asal. Jadi 2-3 hari lalu ternyata ada satu kisah di mana ada satu bapak umur 75 tahun. Bapak ini katanya aneh sejak datang ke sini itu semangat sekali ibadah. Padahal dia katanya sudah lama tidak ibadah karena sakit. Anehnya ini dikisahkan langsung sama istri dan adiknya. Sejak datang di sini, bapak ini tinggal di belakang Satria di Puskit depan itu. Waktu pertama datang, nggak bisa jalan. Tapi setelah kebaktian di sini, dia pulang jalan kaki. Itu membuat keluarga kaget. Yang kedua, dia pulang dia cerita. Saya dengar tadi khotbah tentang burung di udara Tuhan pelihara. Dia ngomong ke semua orang-orang di rumah tetangganya. Orang kaget. Bapak ini bukan baru Kristen, dia sudah Kristen, dia sudah lama. Tapi kisah-kisah ini kok baru. Biasanya tidak pernah cerita pulang gereja, tapi ini pulang dia kok cerita. Oke ya. Dan setiap kali dia bersaksi, dia minum healing water itu, dia rasa enak, sehat. 3 hari lalu setelah hari Natal, ada di sini, cuma saya tidak tahu orang yang mana, dia minta tolong. Ambilkan saya healing water. Healing water itu tiap hari bisa diambil. Tapi kalau untuk yang kita kasih yang ini hari Minggu saja, kadang kita bagi. Kalau ada kita bagi, kalau tidak ya tidak. Tapi paling tidak untuk di atas itu setiap hari. Jadi ternyata orang itu sibuk kasihan, tidak sempat ambilkan. Bapak ini berpulang. Ya, saya tidak bicara healing waternya hebat, tidak, waktu Tuhan. Tapi dari kisah dia bilang, saya menyesal sekali kenapa dia punya permintaan diambilkan ini tidak sempat, karena orang itu mungkin tidak sempat sibuk atau kerja itu berpulang. Ini kisah saya tidak tahu, saya tahu setelah saya kesana. Ya, jadi akhirnya saya seperti biasa pagi-pagi setelah streaming pagi, saya jalan menyapa orang di pinggir jalan, menyapu jalanan, tukang ojek, sopir angkot, saya jalan-jalan itu. Akhirnya saya ketemu di sana ada bunga duka. Saya sapa sepi-sepi, halo, wah Pak, sedang siapa? Dia cerita kisah yang tadi ini.
Bapak ini sudah pernah 2 kali katanya datang. Makanya saya kasih tahu di sini saudara sekalian, tolong kalau misalkan ada kejadian-kejadian ini keluarga, tolong jangan sungkan hubungi saya. Saya akan datang, kalau bisa kita support, kita bantu. Artinya apa? Andi Simon melayani bukan orang hidup saja, sekalipun berpulang saya tetap akan bersedia. Paling tidak, saya tidak atur kebaktian karena kebaktian diatur oleh gereja lokal, penghiburan tidak, saya tidak urusan ke sana. Saya bisa datang, bisa menguatkan, bisa ucapkan selamat berpulang yang terkasih, dan keluarga ditinggalkan semua dikuatkan, sudah senang. Selesai kan? Ya sudah, akhirnya kita berkesempatan memberkati. Sudah, besoknya udah ngomong pagi-pagi, besok kejadian lagi. Yang pertama itu orang Ambon, yang kedua orang Toraja, boleh semangat, boleh meraya. Kemarin ini saya akhirnya pagi-pagi jalan, Pak pendetanya, untung aja saya, Pastor, ayo temani saya melayang. Siapa? Anak muda meninggal. Ya sudah, saya kan sudah bilang kalau namanya urusan melayang, saya suka. Makanya Andi Simon ini jarang untuk ketemu di rumah pesta, tapi di rumah duka sering muncul. Karena itu ajaran Alkitab bagi saya. Kita membawa di 12. Jadi saya kesana jalan kaki ke Jalan Banjar. Namanya almarhum saudara Jenny. Sampai ke sana, ya mereka senang sambut kita, dan ternyata mamanya katanya suka ikut di sini kebaktian pagi. Ya saya nggak tahu ada kebaktian apa tidak, tapi dia cerita, Pastor saya suka ikut kebaktian pagi-pagi. Nggak tahu pagi-pagi di sini, terus sore-sore ke gereja Toraja, saya nggak tahu. Tapi masih dia bilang begitu. Saya bilang, Bu, kalau saya tidak datang, Bu, saya tidak pernah tahu Ibu sedang dalam duka cita. Untuk Pak Pendeta ajak saya, maksudnya jangan sungkan. Saudara kasih info ke Andi Simon lagi duka cita, bukan berarti untuk jadi jemaat sini, bukan. Tapi hanya berbagi informasi. Jadi hamba Tuhan tahu, pernah mendoakan, dan orang yang doakan itu sudah berpulang ke pangkuan Bapak. Itu supaya saya nggak cari-cari lagi satu hari itu. Pernah muncul Bapak, nggak pernah muncul. Udah, itu aja ya. Bisa dibantu, diinfokan ya. Baik, yuk kita berdiri bersama-sama. Mari kita datang pada Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekalipun dalam hidup kami banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi di akhir tahun ini kita mau belajar untuk tetap bersyukur dalam segala hal apapun juga. Tuhan, terima kasih. Mari kita tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus yang terbaik buat kita setiap kita. Mari kita akan dikecewakan. Amin. Bilang kanan kiri, kita belajar bersyukur sama Tuhan Yesus. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Tuhan yang terbaik. Amin. Kau Tuhan yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Silakan Tuhan Yesus. Shalom. Pujiannya siapa yang merasa terberkati? Kan sepanjang tahun ini banyak yang sudah Tuhan buat baik dalam hidupku dan hidupmu.
tapi juga ada yang mungkin belum sejalan dengan hati kita. Yuk kita akan tinggalkan tahun ini bagi saya dengan segala kenangan, dengan segala pembelajaran, dengan segala kebaikan Tuhan. Kita masuk di tahun yang baru dengan komitmen yuk, yaitu kita mau setia. Kalau bicara soal setia, pasti kita selalu identik dengan ujian dan pencobaan. Banyak orang setia sama Tuhan waktu diuji, dicoba, di pergumulan banyak. Tapi banyak orang berubah tidak setia saat berkat promosi, kesibukan, karir, dan prestasi. Ada satu pujian lama yang bilang begini, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Itu pujiannya, itu indah banget ya. Tapi bagaimana kalau saya tambah ini, meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, apakah tetap cinta Yesus atau tidak? Banyak orang setia waktu pergumulan, ujian, bahkan waktu dia sakit, maaf, dia setia berdoa. Waktu sudah ada promosi, dapat kerja, dapat berkat, berubah tidak setia. Ya, yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau ajak kita bawakan pujian itu. Boleh nggak? Pujian Ku Mau Cinta Yesus langsung kita bawakan, ya. Boleh banget ya. Pujian ini akan menghantar setiap hati kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman kita dengar boleh menjadi makanan terbaik bagi rohani kita di saat hari ini. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya, meskipun badai silih berganti, termasuk meskipun berkat silih berganti, tetap jaga hati cinta Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Katakan saudara, meskipun berkat silih berganti, meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami angkat tangan dan berkata, ya Bapa, ya Allah. Bersyukur banget dengan pujian ini, kita semua semakin cinta Tuhan Yesus. Bersama katakan, ku mau cinta Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya ya Allah,
namamu. Amin. Time for Bible. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkati banget setiap Bapak Ibu sekalian mendengarkan sabda firman Tuhan. Setiap kita menjadi pendengar yang baik dan setia sampai Tuhan Yesus panggil kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, kitab Yosua pasal 21 ayat 45. Mari kita baca bersama-sama. Kitab Yosua 21 ayat 45. Demikianlah firman Tuhan bagi setiap kita. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ini janji Tuhan kepada umat Israel, menyertai kota mereka, melindungi mereka, keamanan dalam kota mereka. Yang kita baca umat Israel, saudara mungkin berkata bahwa saya kan orang Toraja, saya orang Makassar, saya orang Medan, saya orang Papua, saya orang Sumatera, Makassar. Tetapi saudara, melalui iman percaya dalam Yesus, kita menjadi Israel secara rohani. Kita yang percaya kitab suci meyakini bahwa tidak ada keselamatan yang lain kecuali dari Israel. Kita tidak meyakini keselamatan dari Roma, Turki, Arab, tidak, dari Israel. Maka kita menjadi orang Israel rohani. Berarti janji Tuhan ini bisa terjadi atas hidupku dan hidupmu. Apa yang Tuhan janjikan yang baik, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Barangkali sepanjang 2023 masih banyak yang belum terselesaikan. Tuhan berjanji, apa yang Tuhan janjikan yang baik kok ya, karena Dia adalah Bapa yang baik. Saudara, orang Kristen, orang Katolik kalau meyakini kitab suci, harusnya kita masuk di tahun yang baru. Kita tidak boleh gelisah, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan di surga adalah Bapa yang baik. Dan kita percaya Bapa yang baik akan menyertai kita. Dia berkata, segala yang baik yang Dia janjikan dalam hidupku dan hidupku, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Sekarang apa yang kita imani sebagai anak Tuhan? Kita tidak imani ketakutan seperti orang-orang meramalkan macam-macam tahun depan. Kita tidak mengimani bencana celaka. Kita mengimani janji Tuhan dalam hidup kita. Karena saya orang Kristen, saya orang Katolik, saya orang percaya. Saya percaya Tuhan di surga bukan yang jahat. Dia adalah Bapa yang baik. Saya hamba Tuhan figur yang bapaknya rusak. Karena orang tua saya ketika saya dikandung 9 bulan dalam kandungan, orang tua saya bercerai. Pun demikian, yang tadinya figur tentang bapak saya rusak, citra tentang bapak di dunia rusak, gambar bapak di dunia rusak. Tapi Bapa di surga begitu baik, Dia pulihkan saya, dan hari ini saya bisa mengampuni papa saya, dan saya bisa hidup jadi berkat bagi sesama. Karena siapa? Karena Tuhan di surga bukan Bapa yang jahat, Dia Bapa yang baik. Dalam hidupku, dalam hidup Anda sekalian, buat hidupmu dan hidup anak-anak kita kelak, Dia Tuhan abadi, Dia Tuhan kekal. Sekarang kita maju yuk, 2 pasal Yosua 23 ayat 14 sampai 16. Kita baca 3 ayat lagi. Kitab Yosua 23 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan, saudara lihat di Alkitab atau di layar LED. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Saya disclaimer dulu, ini khotbahnya atau ceramahnya atau pidatonya Yosua kepada para pemimpin yang dihadapinya. Dia berkata bahwa sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Saya tarik remanya. Ini ceramahnya Pastor Edi Simon para saudara-saudara.
sebentar lagi saudara akan masuk di tahun yang baru, meninggalkan tahun ini. Maka ayat ini sangat-sangat pas buat kita sebagai pegangan masuk tahun yang baru. Lanjut. Sebab itu insaflah. Apa itu insaf? Tobatlah. Dalam berbahasa teks Yunani, metanoia. Metanoia itu artinya berbalik 180 derajat. Berapa? 180, bukan 360. Kalau 360 kumat lagi. Ya, artinya apa? Meninggalkan yang lama, putar balik. Yang tadinya hidup dalam banyak kesalahan, dendam, benci, putus asa, insaflah, tobatlah, tinggalkan yang lama. Mari ikut Tuhan sungguh-sungguh, karena kita manusia ini bukan semakin muda, semakin tua, dan kita ini sebetulnya hanya numpang untuk antri dipanggil. Kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, nanti kita akan masuk namanya penyesalan yang tidak ada akhirnya. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik. Jadi tadi udah dibilang segala yang baik Tuhan kasih, tapi ada juga yang tidak baik. Sampai Dia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Kok bisa? Tadi yang baik, kok jadi tidak baik? Saya baca ulang sekali lagi. Atau sudah baca 15 deh. 1, 2, 3. Tetapi kita tidak mau yang tidak baik. Kita tolak yang tidak baik. Apa itu? Saya contoh ya. Makan enak itu nyaman. Kata orang Banjar, nyaman benar. Tapi berlebihan tidak baik buat kesehatan. Oke ya? Membenci orang lain rasanya puas daging ini, tapi tidak baik buat rohmu. Menyimpan kenangan masa lalu, sepertinya engkau hidup di masa lalu dan tidak bisa menyambut masa depan. Engkau merasa hidup dalam kenangan, kau rasa nyaman, tapi tidak baik dan itu tidak sehat buat engkau. Harta orang lain kita pengen ambil, rasanya nikmat, tapi tidak boleh, bukan milikmu. Sama halnya sekarang, Tuhan bilang, kalau engkau setia sama Tuhan, segala yang baik akan menjadi bagianmu. Tapi kalau engkau tidak setia, engkau melanggar janjimu, menyangkal Kristus, kau ibadah dengan ilah yang lain atau Tuhan yang lain yang bukan di dalam Alkitab ini, maka engkau melanggar perjanjianmu dan segala kutuk dan kebinasaan itu akan turun ke dalam kemahmu. Tahu dari mana Pesta ayat 16 bilang begitu? Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Elohimmu dan pergi beribadah kepada Allah lain, kepada ilah lain, kepada Tuhan yang lain, dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. 2024 saya percaya apa yang Tuhan janjikan kepada saya, kepada pelayanan ini, kepada keluargaku dan Anda sekalian terkasih, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya yang baik digenapi.
Namun saya hamba Tuhan menyampaikan dan mengingatkan bahwa ketika engkau menerima segala yang baik ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan melanggar perjanjianmu, jangan menyangkal imanmu, tetapi dalam segala hal kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhanmu dan Juru Selamatmu. 1 Petrus 1:15, kuduskan Kristus dalam hatimu, jangan geser sedikitpun. Termasuk ketika engkau dalam kelimpahan, dalam masa promosi, dalam waktu engkau diangkat jabatanmu, jangan pernah tinggalkan kesetiaanmu, jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Kemarin saat saya berbincang di samping jenazah anak terkasih almarhum Jenny, ternyata anak terkasih ini tidak pernah datang ibadah di sini. Setahu yang kami dengar kesaksian kemarin, mamanya bahkan di detik-detik dia hembuskan napas, mamanya ajak, ayo nak ibadah. Dia berkata, enggak malukah ibadah. Padahal nanti di surga kita akan ibadah. Di sana bukan lagi lampunya parlet, bukan lagi lampu neon, tapi di sana Tuhanlah menjadi penerangnya. Latihlah dirimu beribadah di dunia, karena nanti di surga kita akan ibadah kekal selama-lamanya. Jadi mengenai orang percaya hidupnya dari dunia fana ke kekekalan itu seperti berpindah. Kalau saudara di dunia pembenci, pencuri, pendendam, Tuhan bilang 1 Yohanes 3 ayat 15, tidak ada seorang pembenci. Alkitab berkata pembenci adalah pembunuh. Jadi kalau saudara hari ini suka benci orang lain, Alkitab bilang kau pembunuh. Bukan pembunuh tusuk orang darah dia mati, bukan. Barang siapa membenci saudaranya, ia seperti seorang pembunuh, dan tidak ada seorang pembunuh yang masuk surga. Kalau saudara hari ini hidup masih benci, dendam, tidak bisa move on, tidak mau mengampuni, mati kemana? Terjun bebas, karena hidup ini hanya melanjutkan. Kalau saudara hidup hari ini damai, mengampuni, jadi terang, saudara meninggal kemana? Hanya meneruskan. Di surga itu tidak ada orang-orang pembenci. Jadi kalau saudara berkata, biar Joe sampai mati katanya, tidak mau mengampuni, itu rugi sendiri. Karena di surga tidak ada orang pembenci. Sedikit nih, plesetin sedikit aja, jangan tersinggung ya. Kalau masih merokok juga, di surga nggak ada api. Jadi ya, kiranya renungan ini bisa membawa setiap kita komitmen. Yuk kita masuk tahun depan ini, ya ini ibadah terakhir tahun ini di gereja saudara-saudara atau gereja lain pada umumnya mungkin ada acara malam tahun baru kah, atau ibadat malam tahun baru, mungkin saya tidak tahu, tapi kami akan pagi ini. Dan di gereja lain saya melihat banyak yang suka tanggal 1 ibadah, di sini tidak ada ya. Jadi ini ibadah akhir tahun sekaligus masuk tahun yang baru. Jadi habis ini kita pisah setahun ya. Ya, jika Tuhan izinkan kita semua umur panjang sehat-sehat, kita ketemu tahun depan. Ya, kira renungan ini bisa menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari kita bersama-sama. Pujian tadi kita bawakan Ku Cinta Yesus, karena saya percaya saya dan saudara tahun depan pasti banyak berkatnya. Karena saya membaca kitab suci, Tuhan bilang kita tidak mengimani ketakutan, kita nggak mengimani celaka, tidak. Kita mengimani janji Tuhan, dan Tuhan bilang segala yang baik yang Tuhan janjikan atas hidupmu tidak ada yang tidak digenapi, semuanya dipenuhi. Saya percaya. Saya bilang kepada diri saya, kepada keluarga, kepada orang dekat dengan saya dan saudara sekalian, jaga hatimu. Banyak orang tahan waktu susah, banyak orang setia waktu dia dalam pergumulan, tapi banyak orang hatinya bengkok waktu sudah diberkati. Maka saudara dan saya, kita saling mendoakan.
sampai kapanpun juga, dimanapun level hidup yang Tuhan percayakan, kita tetap setia ibadah sama Tuhan Yesus. Amin. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Meskipun badai, meskipun berkat silih berganti, kita berkata cinta Yesus selamanya. Bilang kanan kiri, cinta Yesus selama-lamanya. Cinta Yesus selama-lamanya. Cinta Yesus selama-lamanya. Amin. Saya sedang melihat orang-orang yang akan terima berkat Tuhan di tahun depan. Amin. Kalau diberkati, jangan lupa saya ya. Kan juga saya. Ingat kalau diberkati, berbagi tolong orang-orang yang lain membutuhkan. Pasti Tuhan senangkan. Amin. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Pujian ini memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Dengan tangan yang terangkat kami berkata yang Tuhan Bapa kami, ya Allah. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya memberkati Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pulanglah engkau sekalian ke rumahmu atau ke kota asalmu di mana engkau datang, dan bawalah berkat rahmat anugerah dari Tuhan Bapa yang baik menyertai engkau sepanjang tahun ini dan masuk di tahun yang baru. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu yang baik, percaya tidak ada yang gagal, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi buat hidupmu, buat keluargamu, buat keturunanmu, buat anak cucumu. Kelak semua yang Tuhan janji yang baik dikenapi. Diberkatilah kau dan keluargamu, diberkatilah kau dan kesehatanmu, diberkatilah kau dan lumbung-lumbungmu, studi-studi anak-anakmu, apa yang kau kerjakan, apa yang kau rintis, apa yang kau usahakan, semua
semuanya Tuhan memberkati. Engkau menjadi pribadi berbahagia, sukses, berhasil, dan beruntung. Engkau tidak dalam ketakutan, tapi engkau hidup dalam janji-janji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini habis ibadah wajahnya sukacita banget ini. Ibu dari mana ini? Dari perbatasan Toraja dengan Mamasa. Toraja dan Mamasa. Berapa orang ke Balikpapan ini kita? Saya sudah 2 bulan ibadah. Ya, saya lihat ini waktu firman Tuhan disampaikan setelah selesai ibadah, wajahnya bersukacita. Apa yang ibu alami kebaikan Tuhan? Pada saat firman Tuhan disampaikan, pastor melayani mendoakan, ada getaran-getaran hati atau apa yang ibu kebaikan Tuhan? Saya senang sekali, saya senang sekali dan sepertinya begitu semua beban tertinggal, terbebaskan. Walaupun banyak pergumulan dalam hidup saya, tetapi Tuhan itu cara melihat saya dan di saat ibadah di sini semuanya sepertinya beban saya terbebas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nama ibu siapa ini perbatasan Toraja Mamasa? Toraja Mamasa. Namanya ibu siapa? Jatiwangi. Ya. Sampai jumpa ibu. Ya, ini langsung pulang ke Sulawesi? Kurang tahu karena tunggu kapal ya? Ya. Ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tadi pertama kali ketemu sebelum ibadah saya tanya sukacita. Tapi waktu selesai ibadah ini lebih sukacita lagi. Yes. Enak lutut saya rasanya. Amin. Oh sudah didoakan? Sudah ya nih. Oh boleh kembali ya? Iya. Lututnya bagaimana? Waktu itu sakit berdiri sakit, tapi ini kalau mau berdiri tidak berpegang tadi. Puji Tuhan, baru puji. Kali pendeta nanti. Amin, 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 amin. Saya mau lagi datang. Disembuhkan Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Luar biasa buat saya. Amin, dahsyat Tuhan Yesus. Yes. Kekurangan kebutuhan saya semua Tuhan berikan. Jadi nanti kembali ke Parigi ini ya. Ya. Sebarkan kabar baik, ceritakan kebaikan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sampai jumpa. Selamat tahun baru. Balikpapan atau dari kota mana nih semuanya? Wah, dari Balikpapan aja semangat luar biasa ya. Iya. Ya, sampai jumpa. Yang sudah dilayani doakan bisa siap-siap untuk pulang ya. Semuanya jadi sia-sia, sebab izinkanlah campur tangan Tuhan. Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Kepadamu, kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikanmu. Bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia.
semoga ini bisa menjadi kita viralkan ke teman-teman yang lain yang membutuhkannya. Amin. Sehingga Pendeta Andi bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang sakit. Amin, amin. Ini luar biasa susu ini, karena pada saat banyak orang berkumpul dengan keluarga untuk siap-siap sambut tahun baru 2024, tetapi susu dengan II tadi ambil waktu untuk beribadah di Geraha YHS Balikpapan. Luar biasa imannya. Dan apa yang didoakan, dirindukan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Dan kapan kembali ke Jakarta ini? Besok pas tahun baru ya, luar biasa. Salam buat keluarga besar di Jakarta. Tetap kabarkan kabar baik ini, kabar sukacita, kabar keselamatan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih susu. Om, dari mana ini Om? Semangat ini. Saya dari sini juga, dari Balikpapan, saya di bawah situ. Oh iya. Insya Allah sembuh deh. Amin. Ya. Yakin. Boleh tahu nama siapa Om? Saya Rita, bukan Om deh. Ibu-ibu, nenek-nenek sudah. Oh iya, maaf. Soalnya tampilannya kayak ya. Panas. Iya panas ya. Ayo, terima kasih. Oma lah, Oma. Ya. Oma, ini dengar pelayanan dekat dari mulut ke mulut atau dari mana pelayanan Pastor Andi? Saya di bawah situ aja sih, di jembatan bawah masuk ke sini. Oh iya. Berarti dekat dari sini. Saya sudah tahu lama, cuma baru 2 bulan ini saya sempat ke sini. Amin ya. Insya Allah kiranya yakin sembuh. Tuhan pencipta kita memulihkan, menyembuhkan ya. Ya. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa sama tante semuanya. Dari Balikpapan? Manado. Manado. Ini sudah mau pulang ke Manado? Belum. Ya. Jadi minggu depan masih datang. Kalau begitu, kesempatan yang baik ini masuk channel Pastor Andi, Sapa Orang Manado. Pakai bahasa di sana. Ini hari Minggu, jangan lupa beribadah. Oke, makasih. Ayo. Makanya mau pulang. Ya. Bicara, kasih ingat orang-orang di Manado, keluarga. Semua pokoknya kita semua di sini merasa senang, bahagia karena merasakan ada kesembuhan. Amin. Jadi kalau mau ke Pastor Andi, datanglah. Ya. Supaya kita bisa sembuh, ada kedamaian, sukacita selalu. Ya, tante siapa nama dari Manado ini? Bu Femi Mokodogis. Ya. Beliau datang hanya untuk kebaktian. Saudara, kebaktian itu mahal. Ya, tidak ternilai juga. Tapi Bapak ini luar biasa lah, dia datang dan dia langsung pulang. Puji Tuhan. Tadi ikut ibadah di dalam ya? Ikut. Pastor menyampaikan firman Tuhan, pasti ada yang menggerakkan hati. Hati gembira lah, hati gembira. Jadi ada perasaan plong. Entah kenapa enjoy aja. Beda dengan tadi pagi, saya masih banyak lesunya. Kalau sekarang banyak enjoy. Yes, luar biasa. Dari Jakarta setelah mengikuti ibadah sederhana, banyak enjoy-nya. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat ya. Jadi tadi sudah diikut ibadah, sudah dilayani, sudah didoakan, dan semua tindakan iman dari Jakarta ini datang beribadah. Orang-orang lain, keluarga lain mulai siap-siap untuk sambut tahun baru. Tetapi Bapak ini dari Jakarta. Bapak siapa nama? Saya Rudi. Pak Rudi dari Jakarta. Memang siapkan waktu khusus untuk beribadah bersama Pastor Andi. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan di Geraha YHS Balikpapan. Sampai jumpa Bapak Rudi. Terus kabarkan kabar baik ini di Jakarta, di keluarga, dimanapun, di tetangga. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dapat souvenir juga. Wah, pas Pastor Andi Simon. Tetap percaya, Tuhan